Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Akila Sofia Isami. Hari ini aku bakal ngejelasin materi tentang asuransi untuk tugas remedial aku. Jadi sekarang kita masuk ke pengertian asuransi. Nah, pengertian asuransi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian itu dijelaskan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung jika terjadi kerugian. Nah, tujuannya ini untuk melindungi aset dan keuangan seseorang dari resiko finansial yang tidak terduga. Pihak penanggung ini yaitu pihak asuransinya, sedangkan pihak yang tertanggung ini adalah kita yang mengajukan asuransi atau nasabah. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari asuransi itu sendiri. Fungsi primer asuransi itu untuk membagi atau mengalihkan resiko dari pengumpulan dana. Nah, pengumpulan dananya ini yaitu premi. Jadi, jika kita melakukan pengajuan asuransi, itu tuh nanti pihak asuransinya bakal nganalisis kita berapa premi yang bisa kita bayar per bulannya atau sesuai perjanjiannya. Nah, nanti preminya ini bakal dibayar terus kan sama si nasabah atau si pihak tertanggungnya. Nah, terus si preminya ini nanti bakal digunain untuk di masa depan atau misalnya kita terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kayak misal kecelakaan, kebakaran, atau misalnya kita kehilangan aset-aset berharga atau enggak yang yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, untuk fungsi sekundernya yaitu untuk pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga pihak tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya. Terus ada pencegahan kerugian melalui berbagai resiko potensial. Nah, terus ada pengendalian kerugian dan manfaat sosialnya itu dia bisa mempercepat pemulihan perekonomian. Nah, selanjutnya ada peran asuransi. Yang pertama, dia ada memberikan keamanan. Maksudnya jadi kan kita bayar premi setiap bulannya. Nah, dengan bayar premi itu kalau misalnya kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak kebakaran, kecelakaan atau lain-lainnya, si pihak asuransi dia seenggaknya bakal bisa nanggung setengah atau beberapa resiko kerugiannya. Jadi kita merasa diringankan, jadi kita merasa ada pelindung atau cadangannya lah. Yang kedua, ada menghasilkan sumber dana. Jadi si asuransi ini dia dibedain jadi dua yang aku tahu. Yang pertama ada asuransi tradisional, dia yang emang fokusnya cuma buat mengalihkan resiko kerugian aja gitu. Jadi dia nggak berfokus sama yang lain-lain, nggak berfokus sama investasi. Nah, yang kedua ini baru yang unit link yang emang bisa menghasilkan sumber dana. Jadi cara kerja unit link itu dia kan fokusnya ada dua, dia ngalihin resiko kerugian sama dia juga bisa menginvestasikan premi yang dibayar sama si nasabahnya gitu. Jadi misalnya kita bayar 1 juta, nah abis itu 300 ribunya itu bakal disimpan buat premi kita, maksudnya buat ngalihin resiko kerugian kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sama 300 ribu tadi untuk ngalihin resiko sama untuk biaya administrasi untuk perusahaan asuransi. Nah, 700 ribunya ini bakal untuk diinvestasikan. Jadi duitnya nggak diem gitu aja gitu. Bakal terus tumbuh. Jadi bisa menghasilkan sumber dana. Nah, tapi ini tuh kalau misalnya si duitnya itu emang pasar lagi turun, ya udah kita bakal ngalamin kerugian. Jadi tergantung pasarnya juga. Nah, yang terakhir ini baru mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya si investasi sama si nasabahnya itu ngerasa udah klop, udah ngerasa aman, mereka tuh pasti bakal ada yang namanya berinvestasi. Mereka pasti bakal ngebuka investasi, ngebuka hal-hal kayak yang emang bisa narik perhatiannya gitu. Jadi otomatis si nasabahnya itu tertarik dong bakal investasi. Nah, itu yang bikin pertumbuhan naik terus, meningkat. Nah, terus perusahaan asuransi itu dia juga
mendorong infrastruktur kayak pembangunan di negeri ini, terus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, terus dia tuh emang bikin roda perekonomiannya terus berputar. Nah, yang terakhir kita masuk ke jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ini juga dibagi jadi dua. Ada dari segi sifat sama segi objek dan bidang usahanya. Nah, kita bahas yang segi sifat dulu. Yang pertama ada asuransi sosial. Asuransi sosial ini emang disediain dari negara, jadi setiap warga negara wajib ikut. Contohnya itu kayak BPJS. Nah, yang kedua ada asuransi sukarela. Sifatnya tuh nggak bersifat paksaan, jadi siapapun bisa jadi anggotanya. Terus ini tuh kayak contohnya misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, dan perusahaan itu dia memberikan jaminan karena kita karyawannya gitu, kita sebagai karyawannya. Kayak asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Contohnya itu juga kayak PT Jiwa Rasya. Nah, kita masuk ke jenis asuransi di bagian segi objek sama bidang usahanya. Nah, yang pertama tuh ada asuransi orang. Jadi gunanya itu dia melindungi kepentingan keuangan individu atau keberlangsungan hidupnya lah, kayak bisa asuransi beasiswa, asuransi hari tua, atau enggak kayak asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, kesehatan, pokoknya berbau dengan individual. Nah, yang kedua ada asuransi umum atau kerugian. Jadi ini tuh gunanya untuk melindungi kepentingan keuangan individu atau perusahaan dari resiko-resiko finansial atau yang berhubungan dengan kerugian harta atau asetnya lah. Contohnya kayak asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan. Lebih ke kendaraan sih, soalnya kendaraan itu termasuk harta kita kan. Dia tuh termasuk aset kita juga. Nah, yang ketiga ada perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi ini dia tuh kayak perusahaan asuransi, jadi dia punya asuransi lagi. Jadi kalau misalnya terjadi yang enggak sama perusahaan asuransi ini, nanti bakal ditanggung kerugiannya sama perusahaan reasuransi ini. Jadi perusahaan reasuransi ini bakal ngebantu menanggung sebagian besar klaim yang diajukan ke perusahaan asuransi utama. Yang terakhir ada perusahaan asuransi sosial. Ini tuh menyelenggarakan program asuransi sosial ini berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia. Contohnya kayak JKN. Nah, itu untuk penjelasan tentang materi asuransi yang tadi aku sampaikan. Mohon maaf jika aku masih ada kurangnya atau masih berbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.